Selamat ketemu tentang informasi mengenai obat. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang alergi obat. Mari kenali riwayat alergi tentang obat sebelum memulai terapi dan pengobatan. Alergi obat adalah reaksi hipersensitivitas seseorang terhadap obat tertentu. Alergi dapat dikelompokkan secara garis besar adalah pertama, reaksi hypersensitivity, sedangkan yang kedua adalah reaksi autoimun. Nah guys, sebelum kita bahas tentang alergi obat secara mendalam, jangan lupa like dan subscribe ya. Reaksi hipersensitivitas suatu obat sulit untuk diprediksi dari sebuah obat. Tetapi untuk obat-obat tertentu dapat dilakukan tes laboratorium seperti tes alergi terhadap golongan penisilin, golongan cephalosporin untuk rute injeksi. Reaksi mual ataupun muntah juga dapat terlihat saat seseorang pasien menggunakan obat golongan penisilin yang diberikan secara oral. Reaksi dari alergi obat atau reaksi hypersensitivity terhadap obat dibagi menjadi 4. Pertama adalah tipe 1, di mana respon anafilaksis. Reaksi ini berhubungan dengan imunoglobulin E ketika terpapar antigen. Biasanya terjadi pada obat golongan penisilin dan streptomycin. Sedangkan tipe yang kedua adalah antibody dependent cytotoxic. Reaksi ini berhubungan dengan imunoglobulin G ketika terpapar antigen. Biasanya dapat terjadi pada obat quinine, quinidin, rifampicin, dan metronidazole. Sedangkan yang ketiga adalah imun kompleks, di mana reaksi ini berhubungan dengan imunoglobulin G, imunoglobulin M ketika terpapar antigen. Biasanya dapat terjadi pada obat antikonvulsan. Kemudian tipe yang keempat adalah delayed hypersensitivity. Reaksi ini berhubungan dengan aktivasi sel T. Biasanya bisa terjadi pada obat-obat anestesi lokal, kemudian krim antihistamin, dan reaksi alergi terhadap latex seperti pada alergi Hanskun. Reaksi autoimun terhadap obat seperti hidralazin, kemudian INH, metildopa, dan prokainamid. Bisa terjadi Redman syndrome, dapat terjadi oleh obat-obat vancomycin, amphotericin B, ciprofloxacin, dan rifampicin. Biasanya dapat terjadi juga urtikaria, kemudian dapat juga kemerahan yang terjadi pada leher dan bagian kulit yang lain.
dapat terjadi eritema multiforme dan Stevens-Johnson syndrome. Kapan seorang apoteker farmasi klinis di dalam pelayanannya melakukan identifikasi alergi obat? Di mana pertama pada saat melakukan rekonsiliasi obat di rumah sakit saat pasien mau dirawat. Kemudian yang kedua, dilakukan wawancara terhadap riwayat alergi obat pasien dan dituangkan pada lembar rekonsiliasi obat termasuk pencatatan nama obat. Kemudian lakukan monitoring reaksi alergi obat terhadap pasien selama pasien mendapatkan terapi obat. Nah, guys, bila pasien alergi terhadap obat-obat tertentu, masihkah pasien itu akan bisa diobati dengan obat lain? Dengan terapi yang sama? Atau adakah obat pengganti? Iya, tentu. Bila pasien ada alergi obat, maka bisa dicarikan obat lain dengan indikasi yang sama yang tidak menyebabkan alergi pada pasien yang bersangkutan. Seperti bila pasien alergi terhadap obat golongan penisilin seperti amoksisilin dan ampicillin, maka dapat diganti dengan obat golongan makrolida seperti erythromycin dan azithromycin. Apa yang dilakukan bila terlanjur alergi obat? Nah, segera stop obat, kemudian hubungi dokter dan apoteker Anda. Nah, itu dia guys yang bisa kita jelaskan tentang alergi obat dan bagaimana seorang apoteker klinis melakukan mengidentifikasi terjadinya reaksi obat pada pasien dan menghindari alergi obat pada pasien. Semoga bisa melakukan teknik identifikasi alergi obat dan pasien terhindar dari efek yang tidak diharapkan dari alergi obat yang digunakannya. Demikian guys, salam sehat selalu.